Oke, kita jumpa lagi untuk materi yang lebih mendalam ya. Kalian bisa pelajari di link deskripsi yang lebih detail gitu ya. Kalau di sini saya hanya akan membantu untuk mengerjakan latihan soalnya. Baik. Kita langsung aja di sini. Mari kita lihat di sini ada soal dari transaksi Tokomuria pada bulan April 2020. Ada sederet transaksi selama 1 bulan tersebut. Dan kita disuruh membuat jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Baik, jadi ini kita sudah masuk ke dalam akuntansi perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang itu lebih kompleks. Kita akan belajar untuk hal-hal yang lebih kompleks pencatatannya daripada perusahaan jasa yang sebelumnya kita pelajari. Tapi tidak mengapa, mari kita mulai belajar tentang jurnal pembelian. Jadi jurnal pembelian itu digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Kredit artinya ngutang, ngutang artinya belum bayar. Begitu ya. Jadi yang dicatat dalam jurnal pembelian ini adalah semua transaksi yang dilakukan tidak secara tunai atau ngutang gitu. Biasanya kita membeli barang dagang kayak kulakan gitu ya. Misal membeli perlengkapan, membeli peralatan dan lain-lain yang dilakukan semuanya secara kredit. Untuk kolomnya ini ada banyak ya, lumayan banyak, tapi ada beberapa kadang yang memang tidak terisi atau informasinya memang tidak ada. Jadi ada kolom tanggal, nomor faktur, keterangan, referen, syarat pembelian. Bahwa di sini ada debit. Nah, debitnya ini dibagi menjadi beberapa kolom lagi. Ada kolom pembelian dan ada serba-serbi. Jika memang transaksinya untuk membeli barang dagang, ingat kata kuncinya barang dagang. Berarti kita nanti masukkan di kolom pembelian. Tapi jika selain barang dagang itu akan masuk ke dalam serba-serbi. Nanti akunnya ditulis keterangannya, akun apa itu. Nah, terus untuk bagian kredit karena utang bertambah maka di bagian kredit gitu ya. Jadi kita karena jurnal pembelian kita cari kata kunci yang membeli gitu ya. Kita lihat di soal yang ini. Kita tulis judulnya dulu ya. Baik, Tokomuria jurnal pembelian periode April 2020. Kita cari semua kata kunci yang ada membelinya. Tanggal 3 membeli barang dagang dari toko Mataram sebesar 4.500.000 dengan syarat. Nah, apa nih? Syarat 3/15 N/60 itu apa maksudnya? Oke, nanti kita akan bahas lebih dalamnya ketika di jurnal pengeluaran. Sementara ini kita catat aja dulu. Jadi untuk penulisan jurnal pembelian ini sebenarnya paling mudah karena kita tinggal catat aja apa yang ada di soal gitu. Oke, langsung aja ya. Di sini tanggalnya adalah tanggal 3 ya. Terus keperluannya adalah membeli barang dagang dari toko Mataram. Jadi keterangan di sini adalah kita tulis keterangan kita bertransaksi dengan siapa? Dengan toko Mataram. Oke. Terus syarat pembeliannya tulis langsung aja, nggak usah itu langsung aja dipindah ini 3/15, N/60 gitu. Langsung aja tulis. Nah, kemudian nominalnya ini sesuai dengan ini, nominalnya 4.500.000. Terus di kolom pembeliannya, kenapa di kolom pembelian? Karena kita membeli barang dagang seperti yang saya bilang tadi. Tapi kalau selain barang dagang, kita tulisnya di akun serba-serbi. Utang dagangnya maka nominalnya pasti sama dengan nominal debitnya. Oke, kayak gitu aja. Gampang kan? Lanjut. Kita cari lagi kata kunci membeli. Oke. Tanggal 5 mengembalikan bukan ya? Tanggal 8 nih. Kita membeli lagi. Membeli barang dagang. Oke, barang dagang. Sekarang kita tulis tanggalnya. Semuanya kita isi. Tanggalnya adalah tanggal 8. Membeli barang dagang dari siapa? Keterangannya kita bertransaksi dengan UD Kijang Mas. Terus nominalnya sebesar berapa? 3.600.000. 3.600.000 ini kita masukkan ke debit yang pembelian atau yang serba-serbi, maka yang di pembelian karena kita membeli untuk barang dagang, kulakan gitu ya. Nah, syaratnya ada apa? Syaratnya adalah 2/10 N/30. Jadi taunya dia itu kita ngutang atau enggak itu tuh kalau ada kalimat-kalimat seperti ini. Membeli dengan syarat, membeli dengan nomor faktur, itu berarti kita ngutang gitu. Lanjut, tanggal 9 nggak ada, tanggal 12 nggak ada, tanggal 15 nih membeli barang dagang dari UD Putra Rinjani. Oke, langsung aja tanggal kita isi. Tanggal 15 memberi barang kita bertransaksi dengan siapa? UD Putra Rinjani. Nah, syaratnya apa? Syaratnya 2/10 N/30. Terus nominalnya berapa? 1.750.000. Kenapa di kolom pembelian? Karena membeli barang dagang. Oke, nominal kreditnya sama dengan debit. Udah, gampang sekali ya. Terus kemudian tanggal 20 nih, kita membeli lagi perlengkapan toko. Tanggal 20 kita beli lagi nih perlengkapan. Tanggal 20 kita bertransaksi dengan CV Eka Putra. Terus nih ada syarat EOM. Apaan tuh EOM? Nah, itu nanti kita akan bahas ya. EOM. Tulis aja tapi tetap tulis aja di syarat pembelian. Terus
debitnya di sebelah mana? Di sebelah serba-serbi ya. Kenapa? Karena tadi ingat, perhatikan kita tuh membeli apa, barang dagang apa bukan. Nah, kebetulan dia tuh beli perlengkapan toko, jadi bukan barang dagang ya, tapi perlengkapan kita sendiri gitu. Jadi ditulisnya di serba-serbi akun perlengkapan. Tulisnya nih keterangan perlengkapan, terus jumlahnya adalah 1.500.000. Jumlah kreditnya sama dengan jumlah debit. Udah, seperti itu saja. Mudah bukan? Oke, kita membeli lagi apa? Membeli tanggal 25 nih. Perhatikan tanggal 25 kita transaksi lagi dengan UD Raja Mebel dengan syarat pembelian 2/10 N/30. Terus kita beli apa di Mebel sana? Oh, beli peralatan toko. Yaudah, kita tulisnya di akun serba-serbi. Nominalnya di sini ya. Bukan di sini loh. Di sini gitu ya. Nominalnya sebesar 1.800.000. Sudah, seperti itu saja. Lalu kita jumlahkan, jangan lupa. Nah, ini pertama-tama dijumlahin dulu nih, yang atas dulu nih. Maksudnya yang ini nih. Jadi pembelian tuh dijumlahin semuanya berapa? Tet ketemu segini. Terus serba-serbi ada berapa? Tet segini. Terus utang dagang dijumlahin dulu seberapa? Segini. Nah, baru dijumlahin semuanya. Apakah kredit dan debit jumlahnya sama? Ya, harus sama ya. Kita selanjutnya mengerjakan jurnal pengeluaran kas. Oh, maaf. Baik, untuk jurnal pengeluaran kas itu digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran uang tunai. Nah, kalau tadi itu jurnal pembelian itu kita mencatat pembelian yang ngutang-ngutang. Nah, kalau ini tuh cash. Biasanya uang kas itu digunakan untuk apa sih? Itu contohnya untuk pembelian barang dagang yang secara cash loh ya, yang tentunya. Terus ketika kita melunasi hutang, terus kita ketika membayar beban listrik, beban telepon, beban iklan, beban apapun itu, beban sewa dan lain-lain, dan juga termasuk prive pemilik usaha berupa uang tunai gitu ya. Pokoknya semua yang cash-cash itu tuh. Nah, sekarang kita lihat ke transaksinya di contoh soal ini. Tanggal 9 ini kita membayar beban. Ingat, membayar beban angkut pembelian atas transaksi tanggal 8 April. Kemarin tanggal 8 kita ada transaksi apa nih? Oh, lihat nih. Kita ada transaksi membeli barang sama UD Kijang Mas. Nah, berarti pas kita beli barang nih ada biaya angkutnya. Nah, barangnya ini secara utang, tapi biaya angkutnya kita bayar tunai di tempat gitu. Jadi kita bayar beban angkutnya itu pasti kan pakai uang kas toh. Udah, kita lanjut aja, langsung tulis saja semuanya di sini. Mulai dari keterangan ya, tanggalnya tanggal 9. Kita mengeluarkan uangnya ya tanggal 9. Keterangannya adalah membayar beban angkut, bukan melunasi hutang dan juga bukan beli ya, tapi jadi lain-lain. Sehingga di serba-serbi akun keterangannya adalah akun beban angkut. Beban angkut nominalnya berapa? 200.000. Oke, sehingga kita di bagian kredit kita pakai uang apa? Yang berkurang adalah uang kas. Seperti itu ya. Kita pakai uang kas dan tidak ada potongan pembelian. Bukan. Oke, seperti itu. Lanjut. Nah, tanggal 12 ini, lihat ini, transaksinya hanya memberikan keterangan membayar faktur tertanggal 3 April 2020. Nah, tanggal 3 April 2020 kita ada transaksi apa? Mari kita lihat kilas baliknya. Di atas ya, lihat. Kita ada transaksi membeli barang dari toko Mataram 4.500.000 dengan syarat. Nah, ini syarat pembeliannya. Jadi maksudnya 3/15 N/60 adalah kita akan mendapatkan diskon pembayaran sebesar 3% jika kita membayar sebelum 15 hari setelah transaksi gitu ya. Nah, perhatikan kita transaksi tanggal 3. Oke, kita beli tanggal 3. Berarti kita bisa dapat diskon kalau kita bayar sebelum tanggal 18 April. Kenapa tanggal 18? Karena 15 hari setelah tanggal 3 adalah tanggal 18. Jadi tenggatnya itu tanggal 18 April. Kalau kita bisa lunas, maka kita mendapatkan diskon. Diskonnya sebesar berapa? Sebesar 3%. Dari siapa? Dari nominal ini, 4.500.000. Nah, terus N/60-nya itu apa? N/60-nya artinya adalah kita bisa melunasinya dalam waktu 60 hari setelah transaksi gitu ya. Jadi ini masa diskon, ini masa pelunasan gitu ya. Dengan seperti ini, maka kita bisa menyimpulkan membayar faktur tertanggal 3 April. Nah, sebesar berapa sih? Ini saya sudah tulis. Baik. Perhatikan yang di sini, tanggal 12 kita membayar faktur tertanggal 3 April 2020. Perhatikan kita membayar tanggal 12. Sementara tenggak untuk mendapatkan diskon adalah tanggal 18. Berarti kita masih dapat diskon nggak kalau kita bayar tanggal 12? Masih dong, karena kita belum nyampe masa tenggang diskonnya. Berarti kita dapat diskon, dapatnya sebesar berapa? 3/15 tadi. Berarti 3% dari
Nominalnya 4.500.000. Berarti sebesar 135.000. Berarti kita bayarnya berapa? Ya udah dikurangi aja, nominalnya 4.500.000 dikurangi 135.000. Hasilnya adalah 4.365.000. Oke, seperti itu penggunaannya. Nah, terus kita tulis di sininya gimana? Baik, kita akan tulis di jurnal pengeluaran kasnya seperti ini. Kita keterangannya adalah bertransaksi dengan toko Mataram. Kenapa toko Mataram? Karena tadi tanggal 3 ya. Ini kita bayar faktur tanggal 3. Tanggal 3 kan kita bertransaksi dengan toko Mataram. Nah, kita punya nominal utangnya sebesar berapa? 4.500.000. Terus kita membayar kasnya tadi sebesar berapa ini? 4.365.000 karena dapat potongan pembelian 135.000. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi harus diperhatikan ya. Tanggal 28 kita membayar hutang lagi sebesar berapa? Kita membayar hutang kepada UD Kijang Mas yang kita bertransaksi tanggal 8. Lihat ini tanggal 8 membeli barang dagang dari UD Kijang Mas sebesar 3.600.000. Syaratnya adalah 2/10. Ingat, apa tadi 2/10 berarti kita mendapatkan 2% diskon jika membayar dalam waktu 10 hari setelah transaksi. Ingat, kita belum membeli tanggal 8. Berarti tenggatnya adalah tanggal 18 April. Karena 10 hari ya, 10 tambah 8, 18 April. Sementara kita baru membayar tanggal 28. Berarti kita dapat diskon nggak? Enggak dong, karena masa diskonnya sudah habis. Batasnya itu tanggal 18, sementara kita membayar tanggal 28. Ya udah, berarti kita nggak dapat potongan. Berarti kita harus membayar dengan genap sebesar 3.600.000. Berarti utangnya segini ya, terus pembayarnya juga segitu tanpa ada potongan pembelian. Seperti itu penulisannya di jurnal pengeluaran kas ya. Satu lagi, kita melakukan pembayaran lagi nih, pelunasan faktur tertanggal 20 April. Lihat tanggal 20 April kita membeli perlengkapan dari CV Eka Putra. Dari CV Eka Putra sebesar 1.500.000. Syarat EOM yang tadi saya bilang, EOM itu adalah singkatan dari end of month. Artinya akhir dari 1 bulan tersebut ketika Anda transaksi. Baik, sekarang kita kan kemarin kita beli tanggal 20 nih. Kita transaksi tanggal 20, berarti kita harus lunas pada akhir bulan April ini gitu. Nggak boleh lebih. Nah, kalau kayak gini berarti ada diskonnya nggak? Enggak dong. Kalau cuma syarat EOM tanpa embel-embel yang kayak tadi ya 3/10, 2/10 kayak gitu-gitu, berarti dia tanpa potongan. Berarti kita bisa tulis langsung nominalnya. Kita kan tanpa potongan nih. Jadi ya udah, berarti kita membayarnya sesuai dengan nominal utang kita. Ya, kita bertransaksi dengan CV Eka Putra, utangnya kita 1.500.000, bayarnya juga 1.500.000 tanpa potongan pembelian. Baik, seperti itu saja. Langsung seperti biasa kita jumlahkan. Jadi utang dagang ini semuanya dijumlahkan. Kita mendapatkan nominal 9.600.000. Terus di jumlah akun serba-serbinya kita dapat nominal 200.000. Terus di bagian kredit kasnya ada sekian, potongan pembeliannya sekian. Nah, terus dijumlahin lagi nih, harus sesuai ya, sinkron antara kredit dan debit. Sinkron 9.800.000. Seperti itu. Astaga, aku sampai lupa nulis judulnya. Maaf ya teman-teman. Untuk jurnal umum, baik, di sini jurnal umum itu mencatat semua transaksi yang selain jurnal-jurnal yang lain. Nah, langsung aja kita tulis judulnya dulu ya. Ada jurnal umum. Kita pernah nulis kok, jadi saya yakin kalian masih ingat cara menulisnya. Yang jelas ini kita melihat dulu, kita mengembalikan sebagian barang dagang tanggal 5 ya. Kita perhatikan tanggal 5 ada transaksi mengembalikan sebagian barang dagang karena rusak kepada toko Mataram sebesar 250.000. Tanggal kita tulis seperti ini, seperti biasanya, ini sangat mudah dan sederhana ya. Oh ya, ini kita tulis bulannya dulu. Baik, untuk penulisan jurnal umumnya di sini berarti tanggal 5. Di bagian debitnya adalah utang dagang ya. Terus di bagian kreditnya kita tulis retur pembelian karena kita beli barang di toko Mataram, terus ada yang rusak, terus baliklah, berarti kan uang kita balik nih, bener kan? Nah, terus di bawahnya lagi kita tulis keterangan tokonya ya, supaya memudahkan kita untuk memposting ke buku yang lainnya. Nah, seperti ini. Jadi untuk tanggal 5 jurnal umumnya tertulisnya seperti ini. Sudah gitu aja. Terus ada lagi nggak yang kita membalikan barang lagi? Nah, ada lagi, nah tanggal 17 nih, mengembalikan sebagian barang dagang sama seperti tadi ya kepada UD Putra Rinjani karena rusak. Nah, uang yang kita dikembalikan ini adalah 150.000 seperti ini. Sama ya penulisannya, di bagian debit kita tulis utang dagang, terus ada retur pembelian di bagian kredit, nominalnya sama. Terus kasih keterangan tokonya UD Putra Rinjani.
Nah, yang terakhir adalah kita menerima. Nah, ini ada tanggal 23 itu sama halnya karena kita menerima pengurangan harga dari CV Eka Putra karena ada barang yang rusak ya. Berarti secara logika istilahnya itu sama aja. Sama aja uang kita kembali 200.000 karena ada barang yang kita beli dari CV Eka Putra yang rusak. Jadi sama aja, utang dagang sebesar 200.000 di debit, terus kreditnya retur pembelian. Terus nama keterangan tokonya adalah CV Eka Putra. Sudah, setelah itu kita jumlahkan jumlah debit dan kredit itu harus sama. Hanya seperti itu. Terima kasih, semoga membantu. Jika ada kesalahan silakan menghubungi saya.